Hai guys, kembali lagi di program baru kita di Bina Dharma TV. Nama program terbarunya adalah Ngampus. Ngobrol sampai puas, ngampus kuy. Hebat banget ya Kak Yunika ya, nggak kalah semangat sama kita di sini. Di sini kita mau ngapain nih Kak Yunika? Udah jadi cantik di sini mau ngapain nih siang-siang? Tentunya kita bakalan curcol. Wah, curcol. Yang Spektakuler banget ya teman-teman. Oke, tentunya kita bakalan ngobrol-ngobrol asik dan seru. Seru banget. Nah, buat teman-teman di rumah yang penasaran, pokoknya jangan di skip yang nonton kita di sini ya. Pokoknya jangan di skip. Siapin cemilannya juga, minumannya juga jangan lupa karena di sini kita bakal ngobrol-ngobrol asik. Kita bakal ngobrol-ngobrol apa nih Kak? Oh, tentunya bakalan ngobrol-ngobrol tentang psikologi. Wah, psikologi. Iya, benar ya. Pasti iya. Narasumber kita ini dari Fakultas Psikologi. Wah, dan sekaligus Fakultas Psikologi. Kaprodi dan Wow, dosen Kaprodi. Keren Oh, banget nih teman-teman. Siapa ya Kak ya? Oke. Siapa nih teman-teman? Pasti udah penasaran banget ya. Nanti tapi pokoknya ditonton terus. Pokoknya ditonton, jangan sampai di skip. Terus kenapa nih Kak Yunika kita di sini? Sebelum mengenal narasumber kita kenalan dulu. Oh iya dong, bosnya. benar. Kita belum kenalan dari tadi. Asik banget ngobrolnya. Iya. Oke, di sini saya mau kenalin diri. Saya Lira Puspita, Kakak. Dan saya Yunika Febrianti. Instagramnya mau dikenalin nggak? Oh iya, Instagram, harus dikenalin ya. dong. Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang mau nge-follow kita, bisa berteman juga, bisa nanya-nanya juga nih. Oke, nama Instagram kakak apa nih? Yunika Febrianti 06. Ya jangan Iya. lupa di follow. Iya. Kalau Lira Puspita _ A-nya double, jangan lupa di follow, DM juga. Wow, siapa tahu kita di sini bisa dapet teman ya, kayak teman bukan jodoh. Kamu cowok nih. Enggak tahu ya. Sekalian. Oke, sekalian. Oke. Daripada lama-lama Kak Yunika, siapa sih narasumber spektakuler kita ini? Pasti udah penasaran banget. Iya. Coba nih Kak Yunika, siapa Kita sih? langsung panggil aja narasumber. Kayaknya langsung panggil aja kita. spektakuler Siapa kita lagi ya. kalau bukan Ibu Mutia Bawarda. Berikan tepuk tangan Ibu Mutia. Tepuk tangan dong. Mana nih penonton kita? Wow. Nah. Wih, kangen ketawa nih Ibu Mutia. Wah, cantik banget Bu Tia hari ini ya. Sudah Wah. makan ya? Sudah makan ya? Oh. Sudah Bu. Pagi tadi sih. Kita mau ngapain nih kamu di sini, Kak? Di sini. Iya, tentunya kita sapa dulu Ibu Mutia. Iya, Silakan, Bu apa Mutia, kabar perkenalan Ibu? dulu. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Mutia Mawarda. Teman-teman boleh panggil saya Butia. Jadi kebetulan saya juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Psikologi di Universitas Bina Dharma. Jadi itu aja. Itu aja dulu ya. Tapi kita nanti bakal nanya-nanya lebih dalam ya Iya, kayaknya. boleh. Apa aja boleh. Boleh. Ya, tentang psikologi yang pasti. Iya, pasti tentang Oke, psikologi. langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Iya, kali ini kan pasti banyak banget nih pertanyaan. Banyak Banyak banget. Dari Mau nanya netizen. apa nih? Mumpung di sini ada Bu Mutia langsung. Antara nanya sama curhat tuh agak beda nih Oh kayaknya. iya bener. Sebenarnya Udah agak bisa. sekalian sih. Oh, boleh. Iya, agak konsultasi sedikit-sedikit Iya. ya. Kalau mau rekomendasi mungkin bisa. Boleh, Iya, boleh, bisa boleh. diatur. Oke Bu, untuk pertanyaan netizen pertama nih, kan bahasa anak psikologi itu sering banget disebut ramal nih Bu. Nah, itu pertanyaan turun menurun ya. Dari zaman saya kuliah itu udah ada tuh pertanyaan. Anak psikologi itu kayak dukun ya? Mungkin dukun tapi berlisensi. Berlisensi, mahal dukun ya, mahal banget Iya kan? dukunnya. Jadi dukun ilmiah gitu, Iya. gitu kan. Jadi memang karena di psikologi kita itu objeknya manusia, Iya. ya. Jadi kita tuh harus belajar tentang perkembangan manusia baik dari dia konsepsi sampai dengan kematian. Sehingga lama kelamaan ketika ilmu psikologi itu diasah, ya teman-teman itu akan menjadi peka, sehingga nanti seperti bunglon. Oh, Bunglon ada seperti apa? perkembangan ya Bu ya. Ada Bisa bunglon bisa itu menyesuaikan tempatnya. Iya. Jadi ketika dia bertemu dengan anak-anak, dia nggak bersikap seperti anak-anak. Dia ketemu dengan remaja, nanti dia juga ngobrol layaknya kayak remaja juga. Iya. Akhirnya mereka akan teman-teman yang bukan non psikologi akan merasa kok kayaknya kamu match banget ya
kayaknya kamu boleh baca-baca aku nggak? Gitu. Padahal memang di dalam psikologi ada yang namanya teori kepribadian. Teman-teman akan belajar tentang psikologi dalam teori kepribadian. Ada yang namanya teori birth order. Birth order itu urutan kelahiran dari Adler. Jadi bagaimana kecenderungan kepribadian dari dari urutan kelahiran. Anak tunggal, anak tua, anak paling bungsu, anak sulung, anak tengah. Jadi kecenderungan itu kemungkinan akan menjadi akan menjadi kepribadian dari si individu tersebut. Jadi karena kemampuan beradaptasi yang baik tadi, jadi dianggaplah anak psikologi itu bisa jadi dukun gitu tadi. Tapi aslinya bukan dukun kan? Bukan dukun. Dukun itu mungkin bahasa ininya ya. Bahasa apa nih? Bukan milenial juga sih. Bahasa gaulnya aja, bahasa yang bahasa daily, bahasa sehari-hari. Jadi kalau dibilang iya dong dukun, tapi dukun berlisensi dan dukun ilmiah. Emang udah dikenal di mana-mana ya, Bu? Iya, emang anak psikologi kan dukun. Benar. Kenapa sih nggak ada yang bilang kalau anak psikologi itu dokter cinta gitu ya? Bisa konsultasi tentang percintaan gitu, Bu ya. Kenapa harus anak dukun gitu? Kan ada gimana gitu ya kalau anak dukun? Jadi teman-teman itu juga mengilhaminya tuh jangan terlalu jangan langsung ke negatifnya dukun yang kita tahu gitu ya. Dukun itu apa sih? Sebagai orang yang dimintain tolong. Kita kan balik lagi kan ke definisi dari dukun itu apa sih? Kalau di kampung-kampung itu kan dokter itu akan kalah pamor sama yang namanya dukun. Iya benar. Gitu kan? Di situ kan teman-teman juga belajar bahwa persepsi itu tadi. Jadi jangan dianggap dukun itu tuh kayak negatif banget artinya kayak gitu. Dukun itu tuh kan orang yang bisa membantu kita. Cuman bedanya ranahnya kita lebih ke ilmiah, kita based on teori, jadi nggak asal-asal aja gitu. Jadi bukan hanya sekedar dukun ya anak psikologi. Iya teman-teman, bukan dukun, bukan peramal. Jadi salah kaprah banget ya teman-teman. Salah kaprah lagi ya guys. Iya. Jangan salah lagi. Oke. Kalau mau panggil dukun boleh, hai dukun berlisensi gitu. Wah, panjang ya, panjang banget kayaknya. Iya. Karena bisa membaca-baca itu tadi aja. Karena memang di dalam psikologi itu semakin kamu akan peka dengan orang, maka kamu akan membaca orang itu semudah membaca buku. Wow, keren banget teman-teman. Gitu. Jadi kalau semakin banyak pengalaman, semakin terasah, ya nanti kemampuan teman-teman itu akan tinggal ngelihat ini pasti orangnya kayak gini deh. Seperti itu. Wow, seajaib itu Iya, ya. seajaib itu. Makanya ada buku yang membaca kepribadian itu semudah dengan membaca buku itu memang benar adanya. Ya, dengan banyaknya latihan. Gak bisa hanya setahun 2 tahun itu nggak bisa. Gitu. Harus punya insting tersendiri mungkin. Bisa chemistry. Chemistry. Percintaan lagi balik-balik chemistry. Pokoknya anak zaman sekarang pasti balik-balik ke percintaan. Jadi nggak heran banget. Jadi apalagi kayak nikah nih. Tapi yang berbeda kalau misalnya ketemu sama calon jodoh. Nanti kayak ngerasa klik. Iya, tiba-tiba kalau biasanya kalau kita mau pacar kita yang dulu-dulu tuh kalau dia telat jemput tuh udah langsung diputusin gitu kan ya. Tapi kalau yang ini mau ditelat jemput sampai 10 kali juga ya udah dimaafin aja. Itu namanya chemistry juga. There is something special. Kenapa ini lebih? Jadi itu juga perlu diasah. Bukan berarti saya bilang kalian harus banyak pacaran ya, enggak ya. Betul. Iya, enggak ya teman-teman, enggak. Oke, di sini Lira mau tanya nih Bu ya. Psikologi itu kalau lebih umumnya lagi, yang lebih luasnya lagi itu mempelajari tentang apa sih Bu? Oke, jadi banyak banyak teori yang mengatakan bahwa definisi dari psikologi. Cuman bahasa kerennya aja, bahasa yang sering saya rangkum adalah kita tuh belajar tentang proses mental. Ya, kita belajar proses perubahan perilaku. Karena manusia itu pasti akan memiliki sikap dan perilaku.
kenapa adanya perubahan, disitulah kita belajar di psikologi. Kenapa sih kalau Yunika ditoel kayak gini tuh langsung ngamuk, sementara kalau Lira diginiin doang tuh biasa aja. Kenapa tuh? Padahal sama-sama makan nasi misalnya, sama-sama hidup ngirup udara juga, punya mata organ yang sama, tapi kenapa responnya berbeda? Itu di psikologi. Dan kita juga bisa belajar tentang prediksi. Kalau misalnya dia dengan pola asuh yang seperti ini di rumahnya, dia tuanya akan kayak gimana nih? Atau juga ya di psikologi teman-teman ya belajar untuk rawat jalan. Itu udah nggak awam lagi ya namanya anak psikologi. Rawat jalan pokoknya. Jadi karena di psikologi teman-teman itu nanti berusaha untuk itu tadi ya, berusaha menjadi dukun. Iya. Gitu berusaha menjadi dukun. Berusaha menjadi orang yang membantu orang lain. Tapi yang paling penting adalah membantu diri sendiri. Membantu diri sendiri dulu. Itu udah baru pasti. membantu orang lain. Jadi yang harus nge-push dirinya untuk berubah itu diri sendiri dulu. Makanya kalau pada saat konseling jangan sesekali ngomong sabar kalau kalian belum pernah merasakan yang namanya sabar. Sabar ya, nggak apa-apa pacarnya selingkuh. Emang kamu pernah? Gitu. Dia udah sabar gitu kayak. Nggak usah disabarin. Kadang-kadang ada teknik juga yang paling seru ya. Ini udah turun-menurun juga nih. Psikologi itu untuk Anda, bukan untuk saya. Makanya sesama anak psikologi itu saling melengkapi. Kadang-kadang ngasih tahu orang itu lebih ngefek, lebih senang daripada ngasih tahu diri sendiri. Makanya kita butuh penguatan dari orang lain. Kita udah tahu gak enak nih kalau mau galau-galau gara-gara laki-laki segitu doang misal nih ya. Apalagi yang nggak curhat tiba-tiba dia besoknya balikan, curhat putus besoknya balikan. Aduh teman-teman di sini kalau misalkan ada yang tersinggung mohon maaf, tapi emang itu benar. Iya, udah kayak berbusa-busa gitu ya. Tapi besoknya balikan. Itu salah satu ini juga ya, salah satu tantangan. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya punya teman yang udah dikasih tau bebel banget gitu ya, berbusa-busa. Saya juga kayak gitu. Ya, punya teman yang udah dikasih tau udahlah putus aja. Iya ya, putus besok balikan lagi. Gitu lagi. Tapi akhirnya kita melatih kesabaran kita menghadapin klien. Karena nanti teman-teman itu akan menghadapi klien yang berbeda-beda. Dan kita nggak bisa pilih-pilih. Iya kan? Saya nggak mau bu kliennya yang gendut, nggak bisa. Saya nggak mau bu kliennya yang item-item, nggak bisa. Ya, jadi dengan apapun apa permasalahannya itu yang harus kita berikan adalah advice yang lebih baik. Kita coba dulu. Masukan yang akan kita kasih itu kita cobakan dulu ke diri sendiri. Sehingga ketika ada orang ngomong, emang kamu pernah nyobain? Pernah. Gitu kan? Latihannya di mana? Ya saat kuliah. Saat kuliah gini tuh harusnya dicari, ayo dong kamu curhat sama aku dong, curhat dong. Itu juga sebagai latihan. Ya, jadi kalau di psikologi tuh urat malunya harus putus ya. Harus putus. Iya, harus putus. Harus kayak ada malu. Harus putus. SKSD katanya bu. SKSD itu karena kita berusaha nice. Kita berusaha ramah. Karena gitu tadi objeknya psikologi itu adalah manusia. Kalau misalnya teman-teman komputer itu objek perkuliahannya adalah komputer. Dia harus tahu seluk-beluk komputer itu kayak gimana. Keyboardnya gimana, LCD-nya kayak gimana, intinya sistemnya gimana, itu anak-anak komputer harus tahu. Nah kalau di psikologi, objeknya siapa? Manusia. Artinya manusia itu harus dipelajari dari dia konsepsi sampai dengan kematian. Yang menyulitkannya lagi, manusia itu setiap orang berbeda-beda. Itu yang menyulitkan atau menjadi tantangan yang lebih gede lagi di anak-anak psikologi. Kalau di komputer enggak, mau sampai mati keyboardnya akan tetap kayak gitu bentuknya. Mau letak-letak huruf-huruf keyboard tetap akan kayak gitu. Mau dimanapun keyboardnya. Tapi kalau manusia, anak kembar aja itu punya kepribadian yang berbeda. Bukan kembar. Jadinya jelimet. Iya. Kalau
teman-teman nggak nge-push dirinya untuk menyapa orang yang nggak pernah kalian kenal, itu juga sebagai latihan biar teman-teman itu notice, oh ada loh manusia yang kayak gini. Justru kalau ada teman-teman yang agak-agak unik gitu ya, kalau di psikologi teman-teman nggak boleh memberikan label, dia aneh ya, misalnya ada yang berbeda nih sama kita kan. Kalau di psikologi tuh haram banget tuh ngomongin orang dengan kepribadian yang beda sama kita atau tidak sejalan dengan sepemikiran kita bilang dia tuh aneh banget ya. Itu nggak bisa. Udah banyak banget Bu ya, pokoknya udah di mana-mana ngomongnya aneh ya, jadi biasa. Jadi anak-anak psikologi itu udah harus mengatakan dia tuh unik. Karena aneh sama unik itu sebenarnya sama, tapi konotasi artinya itu berbeda. Kalau yang aneh itu lebih ke negatif. Kalau unik arahnya yang positif. Atau yang mau lebih keren lagi, dia tuh agak antik dikit. Antik itu apa? Karena cuma dia yang ada gitu misalnya gitu ya. Nah itu jadi di psikologi teman-teman itu akan menjadi pribadi yang menjadi orang baik itu akan lebih susah ketimbang menjadi orang yang buruk gitu ya. Tapi teman-teman harus di-push untuk memperbaiki diri sendiri dulu sebelum nantinya membantu orang untuk bisa memetakan permasalahannya gitu. Oh, jadi gitu nih Kak Yunika penjelasannya. Nah, di sini Kak Yunika mau nanya apa lagi nih? Jadi yang balik lagi yang kedukun tadi ya. Biasanya ada teman-teman tuh nanya, kamu jurusan apa ini Kak? Kuliah jurusan psikologi nih. Terus takut banget deh, gimana ya? Takut kalau nanti baca pikiran aku nanti nggak bisa selingkuh. Wah, wah, udah bawa selingkuh nih. Kita tuh nggak kayak gitu. Kita tuh berdukun atau kuliah gimana gitu. Kita cara kasih tahunya gitu. Sebenarnya itu challenge ya. Itu sebenarnya challenge kita gimana kita menghadapi persepsi orang yang berbeda. Contohnya kayak gini aja nih. Sebelum ke situ ya. Kamu lagi duduk, misalnya lagi nunggu DXX1 deh. Ya, nunggu DXX1. Terus ada orang duduk di kursi, terus kamu duduk di sampingnya dia. Terus tiba-tiba kamu nanya, "Mbak mau nonton apa?" Kira-kira orang yang punya kira-kira yang di samping kamu itu kaget apa gimana? Pasti kaget lah. Ini orang kenapa kok jadinya SD kayak gini sih? Tapi padahal dia tuh cuma nanya. Oh iya. Iya, Cuman ramah, mencoba untuk ramah. Pasti orang yang ditanya tadi pikirannya kemana? Ini kayaknya mau diajakin MLM nih kayaknya nih, mau diajakin ini nih kayaknya nih, mau diajakin jihad kayaknya kali ya, nyari-nyari ini kali ya, nyari-nyari peserta mungkin ya. Itu namanya perang. Ya, perang persepsi. Ya. Jadinya kadang-kadang dengan kita terlalu ramah ya akan menjadi bumerang juga untuk kita. Karena kita akan pasti di label negatif. Tapi lagi-lagi kita akan ngomong, oh nonton ini ya Mbak, oh gitu. Udah sampai cukup situ aja. Kalau dia nggak mau menanya balik, enough. Tapi paling nggak teman-teman itu udah melawan rasa rasa ingin tidak peduli dengan orang lain. Ingat, di psikologi itu harus punya kepedulian dan kepekaan. Gimana ngelatihnya? Kalau nggak banyak-banyak negur orang, jangan yang ditegur itu hanya teman-teman yang di kampus, yang di kampus yang dikenal ya. Iya kan? Pernah nggak negur waiters, bilang terima kasih aja, makasih ya Mbak. Iya kan? Itu kan jadinya itu jadinya habit, kebiasaan. Naik tingkat lagi deh sama tukang parkir misalnya. Gitu. Naik tingkat lagi deh sama siapa? Sama yang misalnya yang minta-minta di perempatan jalan ya, anak-anak nih misalnya. Kenapa nggak pernah negur sekolahnya di mana dek? Berani nggak mau negur kayak gitu? Bu takut Bu nanti dijahatin. Akhirnya tuh sebenarnya kabur ya. Bu ini. Jadi sebenarnya musuh utamanya tuh ada di diri sendiri kayak gitu. Jadi ketika nanti tadi pertanyaan Yunika, ketika orang-orang takut ketemu, tinggal gimana cara kita membelurkan itu semua. Caranya gimana? Biasa aja kali, apa sih gitu. Kenapa harus takut? Aku gigit gitu. Ngobrolnya udah biasa aja. Tapi kalau misalnya kamu ternotis
kayaknya dia nih kayak gini. Itu konsumsinya ke diri kita. Konsumsi hanya untuk diri kita sendiri. Nggak bisa nih, misalnya Yunika langsung ngomong, lihat Bu Mutia tuh kayak gini loh, kayaknya dia tuh kayak gini loh. Tapi kamu nggak punya data. Itu namanya gibah. Ya, itu namanya gibah. Ya. Nah, bedanya kalau di psikologi teman-teman udah nggak boleh gitu, harus menjaga judgement. Kamu nggak akan bisa bilang orang itu temperamen kalau kamu nggak megang hasil tes kepribadiannya. Ya, kita nggak bisa bilang orang itu daya tahan kerjanya rendah, ya, kalau kita nggak megang hasil tes Pauli atau Kraepelin nih. Jadi anak psikologi itu dibiasakan untuk bicara based on data. Sesuai sama aslinya. Iya, harus sesuai sama data, bener apa enggak? Atau jangan-jangan itu persepsi kita aja. Males di depan kamu, tapi di depan saya nggak males tuh. Gimana? Bener banget, banyak banget kan? Ya gitu kan. Bener banget. Nah, terus akhirnya Yunika udah ngomong misalnya Lira nih mau males loh, terus dia udah ngumumin ke masjid ke masjid gitu pakai toa. Oh Lira nih males loh, padahal kalau di depan saya ini rajin. Jadi yang salah judgementnya siapa? Ya kita, ya orang yang punya, kalau udah orang nggak seneng itu apapun yang orang itu lakukan itu pasti akan jelek semua. Jadi menjadi anak psikologi itu harus berpikir positif terus apapun yang terjadi. Nah, harus berpikir positif terus nih Kak Yunika, nggak boleh negatif nih. Kalau teman yang ketemu sama mungkin crush ya, yang Crush. gimana sih gimana ya? Iya, teman dekat. Iya, atau gimana kalau jurusan psikologi jangan takut ya. Iya. Itu enak ya Bu ya? Enak banget. Justru sebenarnya banyak yang baper ya sama anak-anak psikologi. Jadi dikiranya anak psikologi tuh ngasih nasi putih gitu ya, tapi yang nerima ini kayak berasa dikasih nasi kuning gitu. Enak banget. Nah, jadi kadang-kadang suka merasa di PHP-in sama anak-anak psikologi karena anak psikologi terkenalnya dengan terlalu ramah. Iya benar. Terlalu ramah. Ya ramahnya tuh cuma nanya sudah makan belum? Gimana rasa nyaman? Iya. Padahal cuma nanya. Iya, lu cuma nanya doang, udah Cuma makan nanya belum? doang. Udah ini nanya. belum? Anak zaman sekarang, aduh. Itu nggak pakai raur-raurnya ya kali. Iya, raur. Kalau dari Lira sendiri, apa lagi nih Nah, pertanyaan dari sini? Lira penasaran banget nih Bu. Kalau anak psikologi itu prospek kerjanya kemana aja sih Bu? Luas ya, mau kemana aja bisa sekarang, apalagi di era perkembangan teknologi yang pesat sekarang. Ya, jadi konten kreator juga itu bisa. Ya, jadi entrepreneurship bisa. Entrepreneurship itu ngapain Bu? Iya bukan jualan ya, tapi kita jual jasa. Jual jasa, atau biasanya kalau di anak-anak S1 teman-teman itu boleh jadi mentor. Mentor tuh untuk dengerin orang curhat gitu loh. Ya. Terus nanti bisa jadi staf di SDM, di sumber daya manusia di sebuah perusahaan, di rumah sakit misalnya sebagai asisten psikolog, sebagai administrasi tester, ya. Apalagi sekarang teman-teman bisa jadi apa aja selama teman-teman itu punya passion dan dikerjakan dan dijalankan, mau apapun itu. Menjadi ibu rumah tangga itu juga butuh ilmu psikologi loh. Iya, Penting ya Bu ya? iyalah. Saya aja kalau waktu punya anak tuh buka lagi tuh buku lifespan nih. Wah, jadi anak umur 3 tahun ini harus ngapain ya? Oh, dia udah bisa ini, harus bisa ini. Ini harus dilatih. Ya, makanya kalau di psikologi itu jadinya ilmu yang akan kita pakai kita sebagai manusia, sebagai individu. Jadi banyak banget prospek-prospek kerja yang anak-anak psikologi bisa dapetin. Gak akan ada yang nolak anak psikologi. Gitu. Kecuali kamu cintanya yang ditolak, itu mohon maaf. Mohon maaf. Jangan Mohon maaf. nolak guys. Ini kalau nolak, aduh. Wah, Ya. prospek kerjanya banyak banget ya Bu ya. Ya, banyak banget. Selamat teman-teman mencarinya sesuai passion, dan selama perkuliahan itu menjalankannya dengan serius. Tapi kenapa sih kebanyakan orang anak psikologi itu paling kan lulusannya kerjanya di rumah sakit jiwa? Enggak Itu gimana sih? Enggak juga. Karena kalau di psikologi itu, kalau di psikologi S1 kita belajarnya umum ya. Jadi nggak hanya terfokus di satu bidang. Jadi kalau di psikologi itu memang
terkonsentrasinya itu, konsentrasi besarnya itu ada 3, konsentrasi psikologi klinis, psikologi pendidikan, dan psikologi PIO, psikologi industri dan organisasi, kayak gitu ya. Jadi nggak selalu harus ada di rumah sakit, itu enggak, selama itu memang sesuai sama bidang ilmu. Di rumah sakit juga bisa, tapi menjadi asisten psikolognya. Paling banyak itu adanya di SDM ya. SDM itu menjadi bagian apa nih, staff rekrutmen dalam sebuah perusahaan, baik di bank ya. Kemudian ini juga dimanfaatkan nih momen MBKM ya, momen Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, di mana anak-anak semester 6 itu udah harus check out dari kampus gitu kan. Mereka akan bekerja di perusahaan-perusahaan atau mitra-mitra mitra-mitra yang bekerja sama dengan Bina Dharma. Di sana teman-teman tuh akan bekerja ya. Kalau kerjanya bagus, siapa tahu bisa langsung ditarik gitu ya. Tapi pastikan apa yang teman-teman kerjakan pada saat MBKM itu adalah sesuai dengan keilmuan teman-teman. Jadi sekarang jadi mahasiswa tuh harus aktif dan kritis. Jadi jangan mau ntar kalau magang disuruh cuci piring, disuruh ngapain lagi? Disuruh jaga konten, jaga handphone, print, jauh banget itu ya. Ya itu tolong ya dari teman-teman ya, buat seluruh mahasiswa yang ada program MBKM, tolong banget teman-teman tuh harus jangan lagi jadi mahasiswa yang begini aja nih, ngerti nggak, yang begini aja. Mengerti ini maksudnya dia apa pak, mau apa pak, mau apa, dia akan mengerjakan semuanya. Jadi harus jadi mahasiswa yang kritis. Oh ini kayaknya nggak sesuai sama tupoksi saya deh pak, ilmuwan saya. Masa jadi tukang cuci piring, jaga tempat itu fotokopi, jadi ART saya aja. Maaf ya ampun, lagi kosong. Boleh. iya, ajak-ajak dong main Part time ya. Boleh. Nah, di sini Mira mau nanya lagi nih Bu, tips and triknya nih. Iya kali ini kan kita kan udah ada yang mau wisuda nih. Kayak ini kan tahu banget pasti kan. Kenapa ada? Ya tahun depan soalnya. Iya. harus. Iya benar. Nah ini tips and triknya nih Bu buat calon wisudawan dari anak-anak psikologi ini gimana nih Bu supaya mereka menghadapi dunia kerja? Oke, tips dan triknya untuk teman-teman calon alumni ya. Jadi ini kan saya ngomongnya calon alumni ya yang nanti akan terjun ke dunia kerja. Jadi sebenarnya kalau mau tips dan triknya itu harusnya dipupuknya dari perkuliahan sebenarnya. Teman-teman itu dari semester 1 kuliah itu artinya tujuannya akan kerja. Itu yang harus teman-teman tuh bangun dari semenjak semester 1. Jadi tahu tujuan akhirnya itu adalah kerja, bukan cari jodoh. Itu bonus. Itu bonus. Ya. Ya. Jadi lulusan S1 itu tips dan triknya adalah teman-teman itu mantepin lagi yang namanya observasi dan wawancara. Ya, skill observasi, skill wawancara, dan yang paling penting adalah skill listening. Ya, menjadi pendengar yang aktif, bukan menjadi pendengar yang pasif. Ya. Kemudian selanjutnya tipsnya adalah teman-teman itu harus berusaha menjaga keseimbangan kesehatan mentalnya. Itu penting sekali ya. Kalau teman-teman nggak sehat secara mental ya, kita tuh jadi orang yang nggak akan tahu kita mau ngapain ntar ya. Fisiknya oke, mentalnya ngambang gitu ya. Banyak banget kayaknya dia ini mental agak terganggu ya. Agak sedikit sih ya. Kalau konsul nih kayaknya. Jadi antara soft skill sama hard skill itu harus balance ya. Utamakanlah soft skill karena soft skill itu seperti gunung es. Gunung es ya, gunung es itu soft skill itu di bawah, tidak kelihatan. Hard skill itu di atas. Hard skill itu kelihatan. Apa jadinya kalau soft skillnya
hilang. Masih tegak nggak gunungnya? Kalau gunung esnya itu saya hapusin, Enggak. jadinya Runtuh. runtuh. Soft skill apa, Bu? Rasa percaya diri, semangat, tidak putus asa, terus mencoba. Hard skill kalian yang kalian tempuh di perkuliahan, ya. Jadi mental itu harus dikuatin dulu dan harus semangat. Mencari pekerjaan itu tidak semudah beli permen di luar ya. 1.000 Apalagi di dapat, zaman sekarang ya, ya, susah banget. nyari 3.500. kerja. Ya. Jadi banyak orang yang kakak-kakak tingkat itu banyak yang pinter tapi ternyata dia nggak beruntung. Ya, susah gitu. Artinya tuh susah, jenjang karir susah. Ya. Cuman ya ada juga yang so-so biasa aja jadi PNS. Kan ada aja yang kayak gitu tuh. Itu namanya juga fortune ya, lucky. Jadi keberuntungan juga yang kayak gitu. Tapi yang harus kita pupuk adalah rasa semangat dan jangan putus asa itu tadi. Karena mau bagaimanapun pekerjaannya, selama kamu roda itu kamu jalanin terus, kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Kan kita udah tahu ya, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Iya kan? Pasti ketemunya nggak bagus dulu. Ya, atau lebih baik teman-teman yang lulus S1 langsung lanjut S2. Langsung ngambil spesialisnya. Jodoh nanti Bu ya, jodoh belakangan. Jodoh itu bonus ya. Iya. Tapi kalau memang ketemunya jodoh dulu, iya itu ada plus minusnya juga gitu. Ya, saya sih cuma sharing ya. Iya, Bu. Perempuan itu harus bekerja paling enggak, walaupun waktunya tidak banyak sebanyak laki-laki, tapi paling enggak berusahalah menjadi perempuan yang bisa mandiri, ya. Kemudian jadi kita nggak tergantung sama orang lain. Jadi berdirilah pakai kaki sendiri, mencari pekerjaan tuh sendiri, jangan pakai link sana link sini, akan beda rasanya. Murni Ya, murni akan beda rasanya kalau teman-teman tuh bekerja memang dari hasil usaha kita sendiri, memang kemampuan kita sendiri, itu akan beda. Nah, jadi buat teman-teman yang calon sarjana psikologi nih ya, itu adalah tips dan trik. Jangan lupa dicatat loh teman-teman. Iya, jangan lupa ya. Oke, kita tes dulu semangat penonton yang ada di sini ya. Iya, mana nih? Kok sepi banget Iya. ya? Tepuk tangan dulu. Sepi banget. Kayaknya udah pada lelah di nontonnya ya. Tapi masih banyak sih hal yang Iya. dibahas ya. Nanti dulu nih. Iya, sabar-sabar nih teman-teman. Apa? Iya, ada lagi nih pertanyaan lagi. Ini Boleh, saya jawab. Oke, pertanyaannya itu adalah gini Bu. Banyak orang tuh salah kaprah antara psikolog sama psikiater. Katanya bilang, alah psikiater sama psikolog itu sama aja gitu. Apakah itu memang benar Bu? Sama. Iya, Apakah gimana sih itu Bu berbeda? penjelasannya gitu? Iya. Boleh deh Bu dijelasin. Biar teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun berada Ya, biar nggak keliru lagi. Nggak keliru. Iya. Ya, antara oke. psikolog dan psikiater itu gimana gitu. Oke, jadi psikolog dan psikiater itu beda ya. Beda guys. Beda. Jadi saya jelasin dulu yang psikiater ya. Iya. Kalau psikiater itu harus lulusan dari kedokteran. Jadi dia S1-nya ngambil SKET, kemudian koas menjadi dokter, kemudian dia mengambil spesialis kejiwaan atau yang biasa kita sebut SPKJ. Nah, itu sama dengan psikiater. Ya. Tapi kalau psikolog itu S1 psikologi, kemudian ditambah lagi sekolah menjadi sekolah profesi, ya jadinya psikolog. Dan psikologi itu ada dua S2-nya. Sekolah lanjutannya ada 2. Sekarang nanti ada perubahan, saya jelasin dulu yang sekarang ya, yang masih berjalan sekarang. Jadi psikologi yang lanjutan itu ada 2, ada yang scientist, ada yang profesi. Scientist ini ilmuwan, ya, ada yang profesi. Kalau yang scientist itu kayak saya ilmuwan. Saya scientist khusus konsentrasi psikologi perkembangan, ya. Kemudian yang profesi, yang embel-embelnya ada psikolog belakangnya, ya.
Jadi kayak Ibu Mulia ya, jadi misal atau Bu Mulia atau Bu Desi. Jadi Desi Arisandi MSI Psikolog. Nah, seperti itu. Atau Bu Mulia, kalau yang sekarang Bu Mulia ya, Bu Mulia Marita Lasutritama MPSI Magister Psikologi Psikolog. Itu 2. Ya. Jadi ada yang scientist, ada yang profesi. Kok ada 2 Bu? Kenapa? Tergantung dari kamunya mau jadi apa. Kalau mau jadi dosen, itu memang lebih diarahkan menjadi scientist. Tapi kalau mau buka praktek, mau ini, jadinya psikolog. Nah, itu yang sedang berjalan sekarang. Berita terbarunya adalah sudah ada aturan baru. Jadi teman-teman S1 psikologi nanti akan ditambah waktunya kurang lebih 2 tahun untuk mendapatkan titel psikolog umum. Jadi nanti kalau misalnya Yunika lulus tuh, Yunika siapa namanya? Yunika Febrianti SPSI psikolog. Nanti akan kayak gitu. Jadi kuliahnya ditambah 2 tahun untuk menambah kuliah profesi. Nanti kalau mau tapi jadinya cuma psikolog umum. Ya. Nanti akan dilanjutkan lagi, Bu, kayaknya saya mau ngambil yang klinis, itu ngambil spesialis. Jadi sekolah spesialis psikologi. Jadi saya mau ngambilnya klinis. Sudah lulus dari klinis, ada lagi subspesialisnya lagi. Klinis apa? Ada anak sama dewasa atau yang lainnya. Jadi akan jadi banyak bagian. Jadi kurang lebih sama kayak teman-teman di kedokteran ya. Ya, jadi kalau teman-teman kedokteran itu kan kuliah 4 tahun, S.Ket.nya ditambah koas 2 tahun, jadinya dokter, gitu kan. Nah, teman-teman 4 tahun juga tambah 2 tahun, jadinya psikolog, gitu. Nanti spesialisnya udah sama, hampir sama kayak kedokteran. Itu baru udah keluar suratnya dari asosiasi, cuman mungkin baru bisa dijalankan sistemnya 2 tahun lagi ya, gitu. Itu yang terbaru seperti, jadi antara psikiater dan psikolog itu jelas-jelas berbeda. Nah, ternyata psikolog dan psikiater itu berbeda. Berbeda ya, teman-teman. Ya, Iya, Kak Yunika. Lagi ya. Gitu. Nah, Kak Yunika pasti penasaran nih ya. Kita kan udah banyak nih berbincang-bincang sama Bu Mutia. Pasti penasaran banget Bu Mutia ini lulusan dari mana sih? Bisa diceritain dong Bu, sedikit di-spill dikit tentang masa kuliahnya dulu. Jadi saya itu lulusan dari S1-nya dari UII Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia tahun 2005, angkatan 2005. Kemudian ngambil scientist psikologi di UGM tahun 2010. Gitu. Wow, semoga kita bisa mengikuti jejak Bu Mutia ya. Amin. Jadi teman-teman kalau bisa habis S1 langsung gas aja ngambil spesialisnya nantinya. Jadi jangan nanggung-nanggung lagi ya. Nabung ya. Nanti kalau misalnya, jadi saya tuh punya prinsip itu mundur selangkah untuk melompat. Wah, gimana tuh Bu? Itu maksudnya? Jadi di saat teman-teman habis lulus banyak yang kerja, saya milih masih belajar. Oh iya. Gitu. Setelah saya selesai, teman-teman saya masih stuck di situ, saya udah ada di mana gitu. Gitu. Jadi harus ini ya, harus menyemangati diri sendiri kayak gitu. Jadi apapun keputusan yang teman-teman ambil nantinya, carilah dari pengalaman-pengalaman orang yang sudah terdahulu. Tanyain, ceritain, gitu. Nah, kalau untuk tadi kan lulusan dari UGM ya, kan? Nah, alasan itu mengambil jurusan psikologi dan sampai sekarang jadi kaprodi dan dosen. Nah, wow. Kenapa sih Pak alasannya? Apakah ada ketertarikan sendiri di jurusan psikologi ini? Jadi kalau saya mundur lagi ke SMA, jadi dulu SMA itu kan kita punya BK ya, Iya, konseling ya. Jadi waktu kelas 3 itu BK-nya itu bukan mensortir sih, nanyain mau kemana. Pilihan saya itu tadinya mau HI, hubungan internasional gitu. Cuman ternyata saya habis ngobrol-ngobrol sama orang, saya tuh orangnya nggak suka ikut-ikutan ya, nggak suka konformitas. Bahasanya sekarang udah pakai bahasa istilah psikologi ya, konformitas peer group itu. Kenapa
harus HI. Terus saya nanya sama guru saya, ada yang lain nggak ya Pak, ini perkuliahan? Ada ini psikologi dan ini nggak ada di Samarinda. Saya kan asli Samarinda ya, di Kalimantan ya. Ada di psikologi. Akhirnya saya tanya, akhirnya saya cari sendiri apa itu psikologi. Ya, jadi kita kalau misalnya mau kuliah itu pun juga harus dari SMA tuh jangan konformitas tadi, ekonomi kan ekonomi. Mentang-mentang anak PS nih ya, ekonomi semua. Jadi ngambil psikologi, ternyata setelah dilewati, ya gitu tadi rawat jalan ternyata. Ya, rawat jalan tuh artinya, oh ternyata, apalagi kalau waktu yang S1-nya kan di UI ya, Universitas Islam Indonesia ya. Dulunya saya nggak pakai jilbab, akhirnya jadinya pakai jilbab. Akhirnya kan itu suatu kemajuan untuk kebaikan gitu kan. Nah, gitu akhirnya oh psikologi ini ternyata menyenangkan, bisa jadi dukun tadi. Itu tadi ya, dukun yang kita nggak perlu, kalau yang kita nggak perlu bilang kalau kita tuh dukun. Kan gitu. Kan yang bilang kita dukun siapa? Orang lain. Kita ada nggak mendeklarasikan diri kita sebagai dukun? Enggak. Ada. Nggak mau juga dibilang dukun. Iya. Sekarang apa sih? Jadi kita tuh harus merubah apa ya, perspektif atau persepsi orang tentang dukunnya anak psikologi itu kayak gimana. Jadi bawa santai aja, nggak usah dibawa baper. Iya, santai aja. Bawa santai aja. Iya. Hashtag santai. Santai bro. Iya. Kalau terlalu dipikirin kan jadinya muka tambah tua. Oh iya. Gitu. Banyak pikiran udah tua ya. Iyalah. Harus happy, enjoy. Harus happy dong kayak gitu. Kalau ada masalah tetap happy dan enjoy ya. Iya, kan saya udah pernah selalu bilang kan teman-teman, sebelum menghadapi klien, apapun masalah kamu tinggalin dulu di parkiran, baru ngadepin klien. Iya, jadi kemudian lanjut ke UGM, ya gitu lanjutin aja lagi. Lebih senang, saya mau ngedosen Bu, ya udah ambil ini aja. Kan kalau di perkuliahan itu ada yang namanya DPA, PA, pembimbingan akademik, ya kan. Nah, itu boleh nanya-nanya Bu, kalau saya mau jadi dosen tuh enaknya kemana ya? Jadi hasil dari komunikasi yang aktif antara mahasiswa dan dosen itu penting, ya. Jadi teman-teman itu jangan takut dong nanya sama dosen-dosennya, ya. Jadi jangan dianggap dosen itu taunya ngajar doang misalnya. Atau Bu, tapi dosen saya nggak bisa diajak kompromi, ya cari yang lain, kan dosennya banyak, nggak cuma itu aja. Iya kan? Bisa tanya sama yang lain. Ya, ini kayaknya sini saya rasa banyak banget ya. Kayaknya dosen-dosen di Bina Dharma nggak ada yang kiler-kiler tuh, kayaknya semua bersahabat semua, ya. Selama teman-teman itu berkomunikasi yang baik. Yang baik. Nggak boleh kurang ajar teman-teman. Nanya-nanya, nggak boleh kurang ajar. Jangan nanya pakai kamu nanya. Kamu nanya. Dosen yang jawab gitu. Aduh, gimana? Wah, langsung nggak mau lagi nanya-nanya. Iya, langsung. Kesel dosennya. Terus mau nanya serius tapi nggak jadi. Iya gitu. Ya, Oh, untuk gitu. kalau bisa percintaan nih. Ya, Bu, tahu nih Bu. Spill sedikit, boleh dong. Ketemu jodohnya di mana? Gitu tuh. Jangan privacy nggak usah disebutin. Oh, iya, dikit aja. Kalau saya justru ini ya, jadi motivasi. Oh, Iya, Jadi motivasi teman-teman. Jadi motivasi. Catat guys, jangan lupa. Jadi saya ketemu sama suami saya sekarang itu dari Facebook. Wah, dari Facebook. Sosmed. Dari sosmed. Alhamdulillah happy ending. Enggak kayak kita ya kayaknya ya. Happy ending banget. Ya, lebih heboh lagi. Ya, ternyata dia itu adalah teman SD saya. Baru tahu ya. Iya, jadi dulu itu kan Facebook itu baru booming kan tahun 2009. Ya, jadi masuklah teman-teman yang alumni dari SD gitu. Nah, oh ada ini. Kalau kita tuh kan ada teman sini di sini. Artinya kan kita nanti someday kalau kita mau ke sini tuh, oh ada orang yang bisa kita datengin gitu, ngobrol-ngobrol. Dan ini cuma itu doang. Tadinya, oh ada yang di Palembang nih. Itu posisinya saya masih di Jogja tuh, masih mau lanjut S2 tuh. Ya udah, ternyata lanjut terus saya mikir ini kayaknya kesempatan saya untuk uji teori-teori psikologi yang sudah saya dapetin. Gimana caranya kita nggak curigaan, gimana caranya kita tidak suuzon,
Iya kan? Gimana caranya kita menjaga kepercayaan? Itu ada ilmu psikologinya. Kan itu dipelajari semua di ilmu psikologi. Gimana kita selalu berpikir yang baik. Dia tuh cuma cerita cuma berdoa ya Allah, kalau memang dia jodoh ya udahlah LDR. Jadi saya LDR 3 tahun. Wow. Sanggup Bu LDR. Makanya saya bilang sanggup loh. Makanya saya bilang tadi, padahal saya tuh nggak, padahal ya sebelumnya ada juga pacar-pacar kayak gitu, habis itu udah nggak lagi gitu kan. Sama yang ini udah, sama yang di Jogja ini kayaknya nggak ada klik. Saya bilang tadi nggak ada chemistry, nggak ada chemistry. Belum cocok. Bukan belum cocok sih, sebenarnya tidak ada. Dalam menentukan pasangan itu kita nggak akan pernah menemukan yang cocok sama kita. Yang ada itu kita saling mencocokkan. Itu nggak ada ya. Mau sampai kiamat tuh nggak akan ada yang cocok sama kita. Lalu lagi perbedaan. Nah iya. Jawab Bener. Ya udah. Habis itu ternyata dia juga mau terima LDR. Udah. Jadi ketemunya saat dia wisuda dan saya wisuda. Wow. Gitu doang. Wow. Happy ending banget nih. Enak banget ya. Bismillah. Bismillah nular. Berarti udah punya anak Bu? Udah ada satu. Wah, nanya-nanya anak nih. Cowok apa cewek? Wah, cowok. Kalau boleh tahu umurnya berapa sih? Jadi baru 5 tahun. Wah, ya. Gak jadi deh. Udah ketuaan. Mirip Minho. Wah, banget. Anak ini yang sama gitu. Kan nggak apa-apa, kadang-kadang kan banyak yang jodohnya baru lahir. Oh iya benar. Oh iya benar. Seru banget nih teman-teman. Gimana Kak Yunika? Penonton kita semuanya juga kayak ketawa semua teman-teman. Semuanya lagi dong, ngapus kuy. Nah, gimana nih Kak Yunika? Udah capek belum nih kita bincang-bincang hari ini? Sebenarnya belum capek ya. Sebenarnya belum capek. Biasa aja. Biasa aja. Kan saya sudah bilang, menjadi psikologi itu udah jadi sumpah, harus mendengarkan orang. Harus mendengarkan orang. Dan harus, ya kalau kamu udah selesai, baru saya selesai. Oh iya. Boleh lah nanti. Ini nanti. Boleh. Lewat Zoom. Udah aja udah. Jangan Bu Putih, saya lagi sibuk nanti gitu ya. Ini lewat Zoom aja, jadi ada jadwal gitu kan. Gitu ya udah jadwal. Tapi banyak loh klien itu yang saya pernah dapetin klien itu, Bu, Mbak saya mau nelfon, cuman mau nelfon ya, tapi jam 4 subuh. Wow. Oh. Itu waktu saya habis lulus S1 tuh. Ya, saya mau cerita sama Mbak, saya mau curhat, tapi saya bisanya jam 4 subuh. Dan itu via telepon. Gitu. Ada beneran, oh iya jam 4 subuh tuh dengerin dia aja ngomong sampai azan. Curhat. Iya, cerita. Kadang-kadang kalau misalnya orang kayak gitu, orang yang mau cerita itu dia hanya butuh didengarkan. Tanpa dia memberi, tanpa kita, gini bedanya gini ya. Kalau perempuan, tanpa dia minta, aku harus apa, dia udah butuh itu. Ya, tapi kalau kayaknya laki-laki kadang-kadang kita perlu ungkapan dari dia dulu. Jadi aku harus gimana Mbak? Artinya baru dia minta tolong. Tapi kalau perempuan itu bedanya ya, perempuan itu tuh karena dia lebih perasa, jadi dia itu berharap orang itu membaca-baca perasaannya dia. Nah makanya anak psikologi itu punya kemampuan, punya skill untuk bisa membaca secara cepat, membaca perasaan orang lain harus cepat, ya harus peka. Gimana caranya orang baru kenal 10 menit dia udah bisa nangis-nangis sama kamu? Itu skill dewa tuh. Kalau kita ikut nangis gimana tuh Bu? Nah itu jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Terharu gitu Iya terharu tuh jangan juga ya. Oh iya Mbak. Oh iya Mbak, aku juga kayak gitu. Gitu kan. Aduh, Mungkin. Jadi kalau misalnya ada yang kliennya yang ceritanya tuh sangat menyedihkan gitu ya, cuman ya saya apa nih? Ya tahan aja ya matanya. Tahan. Gini aja. Jadi bener ya teman-teman, kalau misalnya ngadepin klien itu memang atau ini ya ngadepin orang lagi curhat, lagi apapun responnya gitu ya, teman-teman itu harus menjadi orang yang stabil dulu secara emosi. Makanya saya bilang tadi sebelum ngedengerin temennya curhat, itu permasalahan teman-teman itu tinggalin dulu di parkiran. Posisinya akan seperti itu akan melatih profesionalitas kita. Apa dilatihnya? Saat kuliah.
Jadi kalau misalnya mau curhat ini, ya harus salah satu yang curhat. Jangan bareng-bareng mau curhat. Tuker-tukeran. Jangan kayak gitu. Iya. Jadi namanya kalau di observasi wawancara, namanya wawancara secara klinis itu tuh ya harus ada satu arah. Kamu jawab, ya saya nanya kamu yang jawab. Jadi kita nggak boleh, TikTok itu namanya sharing, diskusi. Jadi kita harus lama-lama itu melatih profesionalitasnya kita dari sekarang, dari teman-teman curhat ini, dengerin dulu dia sampai habis. Bisa nggak motong dulu? Walaupun teman sendiri, sudah aku bilang kan, kau tuh misalnya kan kayak gitu tuh kadang-kadang. Kok kamu gini kan gitu kan, lu dengerin dia. Kita tuh harus bersabar. Gitu kan, harus sabar. Masih mending kliennya orang yang curhat adalah orang yang kita kenal. Nah ini kalau orangnya yang nggak kita kenal. Jadi susah ya? Tergantung. Kadang-kadang ada klien yang dia nggak mau ngomong, nggak tahu mbak. Itu kiamat tuh. Itu namanya blocking. Ya namanya blocking. Itu udah kiamat tuh namanya. Jadi kalau misalnya ada klien yang memang dia dibawa tanpa keinginan dia sendiri, itu akan lebih sulit. Ketika dia datang dengan keinginan sendiri. Kalau misalnya dia datang dengan keinginan sendiri, ya dia akan cerita. Wah, belum ngelihat kita aja tuh udah, itu ada. Artinya tuh aura kita tuh juga akan berpengaruh loh. Aura itu akan berpengaruh. Kayaknya tuh mau ketemu sama siapa gitu ya, mau ketemu sama Bu Mutia misalnya. Mungkin karena sudah Bu Mutia nih terdengar sebagai tong sampahnya mahasiswa nih misalnya kan ya. Iya. Pokoknya aku udah gak tahan lagi nih. Kamu kenapa? Langsung nangis. Ini saya gak tahu nih, kenal aja enggak? Kayak gitu. Jadinya tuh aura kita, karisma kita yang mungkin teman-teman ya sudah tahu. Mungkin ada yang nanya mau cerita kemana gitu. Oh semua buin aja. Jadi dia tuh kayak menemukan tong sampah gede gitu loh. Dari dia udah gak sanggup lagi. Akhirnya yang dia biasa lakukan adalah langsung menangis. Menangis itu kan luapan emosi. Jadi sebenarnya kalau kamu punya teman yang tiba-tiba langsung gini kan, langsung nangis gitu tuh, ya kamu jangan, kenapa jangan nangis kayak gitu, nggak boleh lagi. Kamu mau nangis nangis aja. Kalau mau nangis dulu ya udah besok aja kita ceritanya. Jadi nggak bisa lagi harus kenapa sih coba cerita dulu kenapa nggak boleh masak? Diam dulu ya, banyak kan kayak gitu. Diam dulu apa sih, diam dulu gitu, jangan kayak gitu. Jadi harus udah nangis aja. Apalagi mau marah silakan marah. Kalau marah tuh kalau ada klien yang marah ya, atau biasanya saya suka ngadepin anak-anak ya, misalnya ada yang orang tuanya bawa untuk konsultasi anaknya yang marah, tuh saya suruh robek-robek kertas. Itu juga salah satu hal yang bisa meluapkan emosi. Atau kalau yang udah teenager ya, yang remaja ya, misalnya dia tuh pengen mau ngata-ngatain sekebun binatang tapi dia nggak bisa nyampein di mulut, saya suruh tulis aja ya. Gue tulis renyak-renyak bawa tempat sampah, kurang tulis lagi, terserah deh kamu tulis apa. Kadang-kadang kita mau ngomongin yang bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa kasar, cuman nggak tersampaikan, nggak mungkin disampaikan langsung. Emosinya kita tuh akan terbentur dengan norma, kadang-kadang norma masyarakat. Masa sih dia tuh jilbaban tapi kok ngomongnya kayak gitu, kan gitu kan? Masa sih dia nih anaknya Pak Ustadz kok ngomongnya kayak gitu? Jadi ada hal-hal yang dia tidak bisa sampaikan secara lisan. Kamu kalau mau marah, mau ngomong apapun, silakan tulis. Kalau kamu nggak bisa teriak, nggak bisa nangis, tulis aja kamu mau apa. Berubah. Terus tanya lagi, ibu pernah nggak kayak gitu? Ya saya kayak gitu dulu. Jadi sebelum memberikan advice, coba dulu di diri sendiri. Rasain dulu feel-nya. Gimana sih? Akhirnya teman-teman tuh akan ngerasain, oh dampak dari setelah kayak gini nih akan begini. Itu paling gampang. Saya yang paling unpredictable itu ketika dapet orang yang konsul itu suaminya meninggal, anaknya meninggal. Terus kita ditanya, emang gak pernah suaminya meninggal, anaknya meninggal? Kita mau jawab apa dong? Kita mau jawab apa? Kita mau jawab apa?
Oh iya, apa Udah nggak tahu lagi mau jawab apa. Mohon maaf. Curhat tuh kan. Stop banget ya. Ini curhat. Mbak ini ngomongin sabar ini, emang kayaknya pernah tuh anaknya meninggal. Klien itu tuh ya kita nggak bisa bilang klien kita tuh bermulut manis semua ya, nggak bisa. Pasti kita akan menjadi bahan bahan amukan juga tuh bisa jadi. Ya, yang kita bisa lakukan cuma saya berusaha untuk mencoba mengerti. Kalau Mbak mau ngeluapin rasa kecewanya ya silahkan diluapin dulu. Karena kalau orang lagi sedih, lagi marah tuh lagi di atas, kita lagi napuk di bumi nih, dia lagi di awannya nggak akan denger, nggak bisa. Jadi selesaikan dulu dia meluapkan emosinya. Apalagi kalau misalnya yang kasus kemarin itu dia dibawanya karena keluarganya yang bawa, bukan karena diri sendiri. Itu lebih susah lagi. Ya, jadi penting banget kita juga harus menjaga sikap kita, ya, menjaga kosakata kita, intonasi kita, ya. Lagi kadang-kadang kalau misalnya orang Palembang kan ngomongnya agak ngegas-ngegas gitu kan ya. Udah pasti. Ya kan, kalau ngegas-ngegas gitu, ngomong tuh kayak orang sebelahan gunung gitu kan. Jadi jangan sampai klien kita ngomongnya keras terus kita ngegas juga kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang memang harus ada tata bahasa yang kita harus sesuaikan sama klien ini. Iya, kliennya anak-anak ya kita juga harus kayak anak-anak juga. Gak bisa kalau kita samain sama kayak ngomongin remaja, itu nggak bisa gitu. Susah kan dinasti psikologi? Susah sih, Susah jauh banget ya. Seru banget kita ngobrol hari ini ya kayak gini ya. Gimana kayak gini Kak? Biasa nih kayaknya. Udah tadi kayaknya. Kayaknya tuh udah berjalan tadi waktu ya. Iya nih. Gimana Kak Yunika bincang-bincang hari ini? Sangat memotivasi banget ya. Tentunya sangat memotivasi buat kita semuanya yang ada di sini. Iya, buat teman-teman juga yang nonton. Gitu. Biar kalau kita tutup aja nih. Ya, tutup aja. Tapi tenang teman-teman, kita nanti lewat online aja. iya Boleh, benar. silahkan. Tapi tenang teman-teman, nanti bakal ada program lagi ya Kak ya Iya, dari tentunya. Bina Dharma TV. Pokoknya jangan lupa nonton terus aja ya. Dipantengin terus, jangan lupa di subscribe juga Bina Dharma TV-nya Kak ya. Di like juga, di share ke teman-temannya. Karena pasti yang ada di Bina Dharma TV itu bermanfaat semua kok. Tenang aja. Gimana Kak Yunika lanjut? Jangan lupa saksikan Bina Dharma TV dengan program terbarunya adalah Ngampus, ngobrol asik, sampai. Udah cukup